Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan modul 3. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami masing-masing. Yang pertama itu ada Muhammad Ilham dengan NIM 211201191308089. Kemudian ada Abdullah Azam dengan NIM 71, kemudian ada Anggila Nur Safitri dengan NIM 16, kemudian ada saya sendiri, Timothy Bagaskara dengan NIM 88, dan juga ada Muhammad Taufik Afandi dengan NIM 50. Jadi pada subbab pertama itu ada tujuan. Jadi tujuan dari praktikum ini sendiri itu supaya praktikan dapat memahami cara kerja decoder BCD to 7 segment display, kemudian praktikan juga dapat memahami cara kerja decoder BCD to 7 segment counter, kemudian praktikan juga mampu mengimplementasikan rangkaian decoder BCD to 7 segment menggunakan software Xilinx ISA dan Verilog. Selain itu juga praktikan dapat menampilkan RTL skematik dari rangkaian decoder BCD to 7 segment display dan counter. Dan yang terakhir, praktikan dapat menampilkan waveform dari rangkaian decoder BCD to 7 segment display dan counter. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke, selanjutnya alat dan bahan. Untuk alat dan bahan, yang pertama ada personal komputer. Jadi kalau personal komputer ini pada praktikum ini digunakan untuk menginstalasi serta menjalankan perangkat lunak atau software yang digunakan untuk praktikum. Nah, pada praktikum ini software yang kami gunakan adalah Xilinx ISA. Lalu untuk yang kedua ada board starter kit Spartan 3E. Nah, board ini berbasis Xilinx juga FPGA, merupakan board pengembang yang cocok untuk merancang pemrograman FPGA menggunakan Xilinx ISA. Jadi boardnya ini board virtual. Lalu yang ketiga ada software yang digunakan itu sendiri yaitu Xilinx ISA Webpack. Merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk merancang dan mensimulasikan suatu rangkaian digital ke dalam board starter kit Spartan 3E. Lalu selanjutnya ada ISA Simulator. ISA Simulator ini merupakan perangkat lunak yang dihasilkan oleh Xilinx untuk sintesis dan analisa desain HDL. Jadi simulator ini sudah ada di software Xilinx juga, yang memungkinkan pengembang untuk mensintesis, mengkompilasi desain, melakukan analisis waktu, memeriksa RTL diagram, menyimulasikan reaksi desain, serta mengkonfigurasi perangkat target dengan programmer. Oke, untuk alat dan bahan seperti itu. Selanjutnya dasar teori. Yang selanjutnya yaitu dasar teori. Yang pertama itu ada board starter kit Spartan 3E. Board starter kit Spartan 3E menyediakan platform pengembang mandiri yang canggih dan sangat canggih untuk desain yang menargetkan Spartan 3E FPGA dari Xilinx. Memiliki fitur gerbang 500K Spartan 3E FPGA dengan prosesor RISC 32 bit dan antarmuka DDR.
Board ini juga dilengkapi dengan Sealing Part from Flash, USB, dan antarmuka pemrograman paralel JTAG dengan berbagai opsi konfigurasi FPGA melalui Intel, Strata Flash, serta ST Micro. Board ini sepenuhnya kompatibel dengan semua versi alat Sealing ISA. Board ini dikirimkan dengan satu daya dan kabel USB untuk pemrograman, sehingga desainnya dapat segera diimplementasikan tanpa biaya terselubung. Board ini juga kompatibel dengan Microblast Embedded Development Kit atau EDK dan Picoblaste dari Sealing. Fitur-fitur yang disediakan antara lain yaitu ada 100 point Heroes FX2 connector, 16 pin header for optional LCD modules, 16 MB, 2 MB ST Microelectronic Serial Flash, 60 MB Micron DDR SDRAM, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya yaitu ada Sealing ISA Webpack 14.7. Software Sealing ISA Webpack 14.7 akan digunakan sebagai GUI untuk merancang problem sistem digital yang diinginkan. Selanjutnya, Sealing ISA Webpack 14.7 disebut sebagai ISA. ISA telah terinstall di komputer masing-masing. ISA berisi tool-tool untuk mengembangkan rancangan sistem digital terprogram. Yang selanjutnya yaitu ada decoder to 7 segment. Decoder adalah rangkaian logika yang menerima input biner dan mengaktifkan salah satu outputnya sesuai dengan urutan biner inputnya. Rangkaian decoder mempunyai sifat yang berkebalikan dengan encoder, yaitu merubah biner menjadi sinyal diskrit. Syarat perancangan sebuah decoder adalah M kurang dari 2N, di mana M adalah kombinasi keluaran dan N adalah jumlah bit masukan. Seven segment display adalah sebuah rangkaian yang dapat menampilkan angka-angka label maupun heksadesimal. Seven segment display bisa tersusun atas 7 bagian dan setiap bagiannya merupakan LED yang dapat menyala. Skema dari decoder to segment sendiri itu dapat dilihat seperti di layar, serta tabel kebenaran decoder to 7 segment. Yang selanjutnya yaitu ada pencacah desimal. Pencacah asinkron ini mempunyai 5 jalur masukan, kontrol up dan down, set, reset, dan selektor DEC atau hexa, serta 4 jalur keluaran. Kontrol up menambah isi register keluaran dengan 1, sedangkan kontrol down mengurangkan isi register keluaran dengan 1. Kontrol set mengeset isi register dengan 9 atau desimal, sedangkan kontrol reset mereset isi register ke 0. Skema dari pencacah desimal sendiri bisa dilihat di layar. Yang selanjutnya yaitu ada counter. Counter juga disebut pencacah atau penghitung, yaitu rangkaian logika sekuensial yang digunakan untuk menghitung jumlah pulsa yang diberikan pada bagian masukan. Counter digunakan untuk berbagai operasi aritmatika, pembagi frekuensi, penghitung jarak atau odometer, penghitung kecepatan atau speedometer, yang pengembangannya digunakan luas dalam aplikasi perhitungan pada instrumen, ilmiah, kontrol industri, komputer, perlengkapan komunikasi, dan sebagainya. Counter tersusun atas sederetan flip-flop yang dimanipulasi sedemikian rupa dengan menggunakan peta Carnot sehingga pulsa yang masuk dapat dihitung sesuai rancangan. Dalam perancangannya, counter dapat tersusun atas semua jenis flip-flop tergantung karakteristik masing-masing flip-flop tersebut. Dilihat dari arah cacahan, rangkaian pencacah dibedakan atas pencacah naik atau up counter dan pencacah turun atau down counter. Pencacah naik melakukan cacahan dari kecil ke arah besar, kemudian kembali ke cacahan awal secara otomatis. Pada pencacah menurun, pencacahan dari besar ke arah kecil hingga cacahan terakhir, kemudian kembali ke cacahan awal. 3 faktor yang harus diperhatikan untuk membangun pencacah naik atau turun, yaitu yang pertama, pada transisi nama flip-flop tersebut aktif, transisi pulsa dari positif ke negatif atau sebaliknya. Yang kedua, output flip-flop yang diumpankan ke flip-flop berikutnya diambilkan dari mana, dari output Q atau Q.
Yang ketiga yaitu indikator hasil cacahan dinyatakan sebagai output yang mana output Q dan Q. Ketiga faktor tersebut di atas dapat dinyatakan dalam persamaan EX OR. Secara global, counter terbagi atas dua jenis, yaitu synchronous counter dan asynchronous counter. Tabel kebenaran untuk up counter dan down counter sinkron 3 bit bisa dilihat di layar, dan tabel kebenaran dari up counter asinkron 3 bit. Sekian dasar teori, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan langkah kerja yang dilakukan saat praktikum. Oke, pertama membuat project baru. Kemudian setting disesuaikan sesuai di modul family Spartan 3E, device XC3S500E, package FG320 dengan speed -4. Kemudian preferred language Verilog. Kemudian next, finish. Kemudian selanjutnya membuat desain baru, membuat modul baru dengan nama Studio segment. Dan next. Selanjutnya untuk kode dimasukkan dengan kode yang telah disediakan di modul. Kemudian selanjutnya membuat debouncer. Finish. Kemudian masukkan kode sesuai dengan yang telah disediakan di modul. Kemudian selanjutnya membuat file baru lagi dengan nama count_1. Finish. Kemudian mengisikan kode sesuai dengan yang telah disediakan di modul lagi. Dan membuat file baru lagi Verilog dengan nama kombinasional top. Kemudian masukkan kode.
kemudian membuat implementation constraints file dengan nama desain kombinasional. Next. Ini saya akan menjalankan syntax check untuk memastikan bahwa sintaks yang dimasukkan sudah benar. Hanya terdapat kesalahan di sini. Dan selanjutnya saya akan menampilkan RTL schematic dengan cara tools schematic viewer RTL. Kemudian pilih yes. Di sini memilih Start with Explorer Wizard. Kemudian masukkan file-file yang telah dibuat. Kemudian create schematic. Lalu di sini akan muncul skematik yang telah dibuat. Ini ada di bouncer. Lalu di sini ada di bouncer up, tadi down, ini up. Oke, selanjutnya ini ada count underscore 1. Kayaknya seperti ini. Kemudian ini hexadecimal 7 segment. Oke, mungkin cukup untuk percobaan 1. Saya akan lanjut ke percobaan 2. Untuk percobaan kedua, membuat project baru lagi. Kemudian sesuaikan project settings sesuai dengan yang diminta di modul, yaitu family Spartan 3E dengan device XC3S500E, package FG320 dengan speed -4, lalu preferred language Verilog. Kemudian akan keluar summary, klik finish. Kemudian setelah terbuat, kemudian membuat file baru Verilog dengan nama X7 segmen 1. Dan next. Oke, kemudian masukkan kodenya sesuai dengan di modul.
Kemudian membuat test bench dengan cara add file, Verilog test fixture, masukkan nama, next. Kemudian hubungkan dengan file hex7 segmen 1 yang telah dibuat sebelumnya. Lalu akan muncul summary, finish. Selanjutnya memasukkan stimulus sesuai yang diminta di modul. Sepertinya ada kesalahan. Sepertinya tadi ada kesalahan dalam penulisan, jadi saya akan mengulang untuk membuat test bench-nya. Kemudian lakukan cek sintaks terlebih dahulu, lalu simulate behavioral model. Oke, jadi di sini sudah muncul grafik input dan outputnya sudah muncul. Mungkin sekian dari angka percobaan. Selanjutnya untuk hasil dan analisa akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya Muhammad Ilham akan menjelaskan bagian analisis dan percobaan. Yang pertama di sini adalah analisis percobaan 1. Bisa dilihat di gambar tersebut adalah RTL schematic BCD to 7 segment. Di pada percobaan 1 praktikum STL modul 3 ini tujuannya adalah untuk membuat desain sistem 7 segment. Awalnya kita perlu membuat Verilog modul yang merupakan desain decoder 4 bit ke 7 segmen. Di modul ini terdapat deklarasi output yang berjumlah 7 dan register sebagai keluaran decoder yang nilainya akan
dimasukkan ke variabel A hingga variabel B karena terdapat 7 segmen. Selain itu, pada percobaan ini terdapat modul debouncer yang digunakan untuk mencegah adanya sinyal palsu dan modul count_1 yang berisikan desain counter. Memiliki 2 mode yaitu desimal dan heksadesimal. Pada modul count_1 apabila menerima masukan variabel up maka nilai keluarannya angka sebelumnya ditambah 1. Begitupun sebaliknya jika menerima masukan ke variabel down maka nilai keluaran adalah angka sebelumnya dikurangi 1. Nilai angka akan 0 jika variabel reset in menerima masukan yang tinggi dan akan menjadi nilai tertinggi jika variabel set in menerima masukan yang rendah. Lalu berikut ini adalah tabel hasil yang desimal. Contohnya di sini ketika semua button nilainya 0 maka SW0-nya adalah 0. Output segmen A, B, C, D, E, F, G-nya A, B, C, D, E, F itu 1 dan G-nya 0. Contoh yang kedua di sini ketika button North, South, and West-nya 0 dan button East-nya 1, SW0-nya itu 0. Output A-nya 0, output B, C-nya 1, output D, E, F, G-nya 0. Dan begitu seterusnya bisa dilihat pada layar. Oke, selanjutnya di sini ada tabel yang kedua yaitu tabel hasil yang mode heksadesimal. Contohnya di sini ketika semua buttonnya 0 itu SW0-nya 1. Lalu untuk outputnya A sampai F-nya itu 1 dan G-nya 0. Lalu di 7 segmennya itu keluarannya 0. Contoh selanjutnya di sini button North, South, West-nya 0, button East-nya 1, SW0-nya 1, output A-nya 0, output BC 1, output DEF G itu 0, dan 7 segmennya 1. Dan begitu seterusnya bisa dilihat pada layar. Oke, sekarang kita lanjut ke analisis percobaan yang kedua. Di percobaan kedua ini tujuannya adalah untuk membuat rangkaian decoder BCD ke 7 segmen yang berbentuk heksadesimal. Dalam percobaan ini terdapat 4 buah masukan yaitu WIN 3, WIN 2, WIN 1, dan WIN 0. Selanjutnya 4 masukan tersebut akan menghasilkan 16 bentuk keluaran yang kemudian 7 keluaran itu akan disimbolkan dengan menyalakan sebuah 7 segmen. Keluaran tersebut adalah seg value 6, seg value 5, seg value 4, seg value 3, seg value 2, seg value 1, dan seg value 0. Jadi value-nya itu dari 6 sampai 0. Lalu untuk hasil percobaannya sebagai berikut. Di sini gambar sinyalnya ya, hasil simulasi percobaannya. Lanjut ke bawah. Nah, untuk tabel hasil percobaannya di sini ada 4 inputan dengan nilai 3 sampai 0. Contohnya di sini ketika semua masukannya adalah 0, WIN 3.20-nya ini 0, 0, 0, 0. Lalu untuk output segmennya value 6 sampai 1 itu nilainya 1, dan untuk value 0-nya 0, bentuk keluarannya 0. Contoh lain di sini ketika semua inputannya itu bernilai 1, WIN 3.20-nya itu 1, 1, 1, 1. Output segmennya value 6 itu 1, value 5 sampai value 3 0, value 2 sampai 0-nya itu 1, dan bentuk keluarannya adalah F. Demikian penjelasan mengenai hasil analisisnya, kemudian akan dilanjutkan pada bagian kesimpulan. Baik, untuk kesimpulannya di sini kita dapatkan kalau debouncer memiliki fungsi untuk mengunci sinyal yang masuk supaya sinyal yang dikeluarkan tidak salah.
Kemudian counter merupakan rangkaian logika sekuensial yang dapat berfungsi untuk menghitung jumlah pulsa yang masuk dan dinyatakan dalam biner. Kemudian decoder adalah rangkaian yang dapat menerima masukan biner dan mengaktifkan salah satu keluarannya sesuai dengan masukannya. Kemudian 7 segment merupakan rangkaian yang dapat menampilkan nilai heksadesimal, yaitu angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. Yang terakhir itu di bouncer up digunakan untuk melakukan increment terhadap nilai pada 7 segment, sedangkan di bouncer down itu digunakan untuk melakukan decrement terhadap nilai pada 7 segment. Demikian penjelasan dari modul 3 oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.